Gimana sih tandanya kalau ada refleks oksitosin yang sedang terjadi di dalam tubuh kita? Nah, penasaran nggak? Simak video berikut ini sampai habis. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Beberapa saat yang lalu aku sempat bikin video tentang gimana sih caranya merangsang refleks oksitosin sehingga pengeluaran ASI menjadi lebih lancar. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, emang kalau ada refleks oksitosin, apa sih yang kita rasakan? Nah, pertama, biasanya ketika terjadi refleks oksitosin itu ada rasa nyeri atau kesemutan gitu ya di payudara, jadi kayak gremet-gremet, gelenjar-gelenjar gitu. Biasanya ini terjadi ketika kita mungkin mendengar bayinya menangis atau sesaat sebelum menyusui. Nah, itu kadang-kadang payudaranya tuh kayak ada yang kesemutan gimana gitu, rasanya unik lah ya gitu. Jadi ada kayak sesuatu yang memang mengalir atau berjalan di dalam payudara kita. Nah, itu merupakan salah satu tanda terjadinya refleks oksitosin di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah biasanya ketika kita menyusui nih, payudara yang satu disusukan, yang satu ikut menetes. Nah, itu juga menunjukkan tanda bahwa terjadi refleks oksitosin di dalam tubuh ibu. Biasanya kalau misalnya netesnya terlalu banyak, ibu mungkin bisa menampung, atau kalau sangat mengganggu, ibu-ibu bisa menggunakan breast pad. Nah, nggak cuma saat menyusui yang satu keluar, ibu yang memiliki refleks oksitosin kadang-kadang cuma dengar bayinya nangis atau melihat foto bayinya atau mungkin mendengar anak orang lain yang menangis, itu payudaranya bisa netes-netes, bisa rembes-rembes. Nah, oleh karena itu mungkin ibu bisa mempertimbangkan untuk menggunakan breast pad atau misalnya sapu tangan gitu ya, dikenakan di dalam branya supaya mungkin bajunya nggak basah gitu. Nah, ini juga merupakan salah satu tanda adanya refleks oksitosin atau yang biasa kita kenal sebagai let down reflex. Tanda yang selanjutnya adalah biasanya setelah menyusui ibu merasa haus. Nah, merasa haus setelah ibu menyusui ini juga merupakan tanda adanya refleks oksitosin. Oleh karena itu sebaiknya ibu menyusui memang minum air putih yang cukup 2-3 liter per hari. Ada beberapa daerah yang melarang ibunya jangan terlalu banyak minum, cukup 1 gelas aja per hari. Nah, itu salah ya. Sebaiknya memang ibu menyusui itu tetap mencukupi kebutuhan cairannya karena memang lebih cepat haus, lebih cepat lapar juga. Jangan sampai nanti kekurangan nutrisi dan malah jadi dehidrasi karena itu juga bisa mengganggu produksi ASI. Jadi pastikan kecukupan nutrisi dan airnya terpenuhi. Lalu yang selanjutnya biasanya ketika menyusui, terutama misalnya di awal-awal ya, hari-hari pertama setelah melahirkan, itu biasanya perutnya jadi mules. Nah, ini merupakan tanda kalau ketika ibu menyusui itu terjadi kontraksi rahim. Kontraksi rahim atau perut yang mules ini merupakan salah satu tanda terjadinya refleks oksitosin di dalam tubuh kita. Karena memang hormon oksitosin itu juga berperan dalam kontraksi rahim. Harapannya ketika ibu menyusui terus rahimnya berkontraksi, terutama di hari-hari awal setelah persalinan, itu bisa membantu mencegah dan mengurangi terjadinya perdarahan. Karena otomatis ketika rahimnya berkontraksi, itu pembuluh-pembuluh darah yang ada di situ jadinya terjepit sehingga resiko perdarahan bisa turun. Nah, kemudian biasanya kalau ada refleks oksitosin, itu ASINya kan mengalir keluar ya dari payudara gitu. Jadi biasanya ketika kita memperhatikan bayi kita menyusu, itu juga bayi itu menyusunya nggak terus menerus. Jadi biasanya dia kayak menyusu terus berhenti untuk menelan. Jadi memang bayi itu tidak ngenyotnya itu tidak terus menerus gitu loh. Jadi dia biasanya menghisapnya pelan, dalam, ada jedanya, dia menelan dulu baru kemudian dia menghisap lagi. Jadi boleh diperhatikan ketika bayinya menyusu. Dan biasanya kalau bayinya sudah selesai menyusu terus kita keluarkan payudaranya atau kita hentikan proses menyusuinya, jadi kayak mungkin kita bisa keluarin payudaranya gitu, ASINya itu masih tetap hancur. Nah, itu juga merupakan salah satu tanda refleks oksitosin. Nah, biasanya ibu-ibu itu tidak mengalami semua tanda refleks oksitosin itu, walaupun ya ada juga sih yang mengalami semuanya. Ibu-ibu mungkin cuma mengalami 1 aja atau 2 aja, dan itu nggak apa-apa, itu normal ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya wah aku cuma ngalamin 1 doang nih, atau wah aku cuma ngalamin 2 doang nih. Nah, itu nggak apa-apa. Ada beberapa ibu yang mungkin juga kurang aware atau kurang menyadari tanda-tanda itu, jadi kayak rasanya ini aku mengalami refleks oksitosin nggak sih gitu, karena memang ada beberapa tanda itu yang samar gitu. Kayak kadang-kadang kita kan juga nggak merhatiin ini bayinya nelen nggak ya, atau misalnya rasa gelenyar atau kesemutan, itu kan tergantung juga
sensitivitas setiap orang itu juga berbeda-beda. Jadi jangan keburu panik kalau misalnya cuma mengalami satu tanda atau malah nggak berasa sama sekali. Mungkin ibu bisa mengamati lagi dan tentunya juga mengamati tanda kecukupan bayi ASI. Jadi kalaupun mungkin aku kok kayaknya nggak mengalami refleks oksitosin ya gitu, tetapi ternyata bayinya beratnya naiknya cukup, KMS-nya juga di grafik yang baik, kemudian bayinya juga sehari pipisnya lebih dari 6 kali, nah berarti kan bayinya cukup ASI, berarti mungkin belum menyadari aja adanya refleks oksitosin. Nah sekian dulu cerita tentang refleks oksitosin. Ibu-ibu boleh cerita nih refleks oksitosin mana yang pernah dirasakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye!